Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan desain kompor gasifikasi biomasa sederhana. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Janah Tanfir Daus, Muhammad Samsudin Nurul Iman, saya sendiri Eko Prastio, Fatan Masruri, dan Rahmat Hidayat. Latar belakang dari kita mempresentasikan ini adalah karena di rumah tangga merupakan salah satu sektor pengguna energi terbesar ketiga setelah industri dan transportasi. Biasanya dalam rumah tangga itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti memasak, untuk penerangan, dan lain-lainnya. Tidak dipungkiri, semakin terbatasnya sumber energi dari minyak bumi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengembangkan berbagai sumber energi, termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Salah satunya adalah sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu biomasa. Biomasa merupakan bahan organik dari berbagai proses kegiatan makhluk hidup, baik tumbuhan, manusia, maupun hewan, yang berupa produk maupun hasil buangan. Pemanfaatan biomasa sebagai sumber bahan bakar adalah salah satu bentuk alternatif pengadaan energi terbarukan untuk masyarakat yang murah dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumber energi tersebut supaya sumber energi tersebut dapat kita gunakan sebagai pengganti energi dari minyak bumi. Pemanfaatan biomasa sebagai sumber ini bisa diolah melalui proses yaitu gasifikasi yang akan kami jelaskan lebih lanjut nantinya. Di mana proses gasifikasi itu adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Untuk memanfaatkan biomasa dari proses gasifikasi, diperlukan suatu alat untuk merubah biomasa menjadi gas CO, CO2, H2, CH4, dan yang kemudian gas-gas tersebut difungsikan menjadi bahan bakar alternatif. Silakan Mas Watan dilanjut. Oke, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Sekarang kita beralih ke teknologi gasifikasi. Dalam slide ini diterangkan bahwa gasifikasi adalah suatu teknologi proses yang mengubah bahan padat menjadi gas. Nah, bahan padat yang dimaksud dalam proses ini itu bisa berupa biomasa, batu bara, dan arang. Sebagai bahan bakar, biomasa cenderung memiliki komponen yang lebih mudah menguap, yaitu 70-86% pada basis kering, dibandingkan dengan batu bara, yaitu 30%. Nah, sebagai bahan bakar biomasa, ini cenderung memiliki komponen yang lebih menguap. Karena apa? Karena di sini akan menghasilkan berupa char atau fixed carbon dan abu, yaitu di mana pirolisis oleh produk yang tidak menguap. Pada langkah kedua, char ini gasifikasi melalui reaksi dengan oksigen, uap, karbon monoksida, dan hidrogen. Panas yang dibutuhkan untuk reaksi endotermik gasifikasi ini nanti dihasilkan oleh pembakaran bagian dari bahan bakar, char atau gas tergantung dari teknologi reaktornya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu tentang kompor gasifikasi biomasa.
Di sini dijelaskan bahwa kompor biomasa merupakan kompor berbahan bakar biomasa padat. Biomasa adalah semua yang berasal dari makhluk hidup seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, rumput, limbah pertanian, limbah rumah tangga, sampah, dan lainnya. Sejauh ini, biomasa padat terutama kayu sudah dimanfaatkan secara tradisional oleh dapur-dapur rumah tangga. Seperti nanti yang dijelaskan pada gambar di slide selanjutnya, Mas Eko, silakan. Nah, sejak zaman dahulu di rumah saya juga masih menggunakan yaitu kompor sederhana yang menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak. Namun kompor tradisional ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan lagi, di mana energinya di sini tidak terlalu efisien digunakan. Berbeda dengan kompor briket arang, penggunaan bahan bakar kompor pada biomasa itu tidak perlu mengubah biomasa menjadi arang. Secara kimia, asap pembakaran tersusun atas gas-gas, di antaranya itu ada H2, CO, CH4, CO2B, dan lainnya. Ada uap air nanti yang ditimbulkan. Sebagian gas-gas tersebut nanti dimanfaatkan menjadi gas itu ada dua, yaitu H2, ada tiga maaf, ada hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Nanti yang gas-gas tadi itu yang terdapat terbakar untuk bisa kita manfaatkan ke pembakaran, di mana proses gasifikasi menghasilkan gas tersebut. Nah, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan biomasa sebagai bahan bakar, asap yang dihasilkan oleh proses gasifikasi tersebut nanti harus dimanfaatkan 2 kali atau dibakar lagi 2 kali untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, yang mana nanti mempunyai nyala yang lebih bersih. Nah, ini dijelaskan prosesnya nanti di struktur kompor di slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada struktur kompor gasifikasi biomasa. Di sini kompor terdiri dari 2 tabung, ada tabung luar dan tabung dalam, terus juga ada udara sekunder yang mana sudah didesain khusus agar efisiensi dari gas yang digunakan untuk pembakaran lebih efisien, yang mana gas itu lebih bersih dari proses tadi, di mana asap tersebut dimanfaatkan lagi untuk dibakar agar api yang dinyalakan lebih bersih. Oke, terima kasih Mas Fatan. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian kompor gasifikasi biomasa. Yang pertama ada reaktor. Reaktor yaitu memiliki fungsi sebagai tempat bahan bakar biomasa dan tempat di mana proses gasifikasi dan combustion berlangsung. Bagian reaktor ini terdiri dari 2 lapis silinder seng, yaitu tabung luar dan tabung dalam. Yang kedua ada lubang udara. Kompor biomasa gasifikasi terdapat 2 jenis lubang udara, yaitu lubang udara primer dan lubang udara sekunder. Lubang udara primer mempunyai fungsi membantu proses pembakaran gasifikasi yang akan menghasilkan gas. Sedangkan lubang udara sekunder mempunyai fungsi pembentukan gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi biomasa. Yang ketiga ada burner. Burner berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran gas hasil gasifikasi yang digunakan untuk memasak. Burner juga merupakan tempat masuknya udara sekunder untuk membantu pembakaran gas. Karena itu, burner juga merupakan tempat menaruh wajan atau panci. Pada kompor ini, proses gasifikasi terjadi dalam reaktor. Kemudian, gas yang dihasilkan dibakar di burner. Pada bagian ini, terdapat lubang-lubang udara sebagai suplai tambahan untuk proses pembakaran. Karena tidak semua biomasa terbakar, artinya ada sisa abu, yang dimana sisa abu ini akan ditampung oleh penampung abu. Lamanya kompor ini bekerja tergantung dari ukuran reaktor sebagai wadah dan dari bahan bakar tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam desain kompor gasifikasi biomasa. Pada penelitian sebelumnya sudah ditemukan beberapa model kompor gasifikasi biomasa berdasarkan bahan bakar yang digunakan
bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar sekam padi. Pada penelitian Lucas et al. 2019 dan kompor gasifikasi model sistem sekam padi pada penelitian Mustaqim dan Romi 2019. Berikut adalah model kompor gasifikasi biomasa dari penelitian mereka, yaitu 1. Kompor gasifikasi sekam padi. Kompor ini berfungsi sebagai pengering gabah dengan bahan bakar yang digunakan untuk membuat kompor gasifikasi adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gasifikasi adalah tabung freon bekas dan plat tipis sekitar 2 mm. Yang pengering yang digunakan terbuat dari rangkai kayu dan triplek yang dirancang sedemikian rupa supaya agar udara panas yang dihasilkan oleh kompor gasifikasi masuk melalui dua sisi lapisan gabah, yakni sisi atas dan sisi bawah, yang agar proses pengiriman secara otomatis masuk melalui kedua sisi lapisan gabah tanpa harus membalikan atau mengaduk secara manual, sehingga udara yang masuk melalui suhu pada kondisi yang lebih rendah kandungan air yang keluar dari ruang pengering melalui cerobong. Kami akan melanjutkan dari presentasinya Mas Rahmat Hidayat, yaitu kompor gasifikasi model sistem batch sekam padi pada karyanya Mustaqim dan Romi pada tahun 2019. Jadi rancangan pada kompor gasifikasi model batch sekam padi pada Mustaqim ini seperti pada yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, bagian-bagiannya itu memiliki 4 fungsi, memiliki 4 bagian utama ya. Yang pertama, box ispas atau blower. Yang kedua adalah box ax. Yang ketiga adalah tabung reaktor. Yang 4 adalah burner atau kepala kompor. Dan yang burner atau kepala kompor ini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama adalah hinder burner. Yang keenam adalah lubang udara sekunder. Yang ketujuh adalah support. Dan yang ke-8 adalah lubang gas luar. Jadi di sini box kipas fungsinya untuk apa sih? Jadi box kipas di sini berfungsi untuk sebagai mengatur sirkulasi udara yang akan menjadi udara pembakaran pada kompor gasifikasi. Dan yang kedua adalah box ax. Di sini box ax berfungsi sebagai tempat pembuangan abu sekam padi, yaitu abu sekam padi hasil pembakaran dari bahan bakar. Dan yang ketiga adalah tabung reaktor. Di sini tabung reaktor berfungsi sebagai tempat bahan bakar sendiri, yaitu bahan bakarnya yaitu sekam padi. Dan yang keempat atau burner atau kepala kompor di sini sebagai tempat nyalanya suatu api. Jadi di sini tempat dudukannya suatu alat masak, mungkin panci atau mungkin wajan, kayak gitu. Dan yang fungsi yang melengkapi burner ini yaitu ada handle burner. Handle burner di sini berfungsi sebagai mengatur besar kecilnya api yang dikeluarkan dari kompor gasifikasi. Yang keenam adalah lubang udara sekunder. Di sini lubang udara sekunder berfungsi sebagai yang kayak disebutkan Mas Udin tadi, kan ada lubang udara sekunder dan ada lubang udara primer. Di sini lubang udara primer disebutkan yaitu pada poin 8 lubang gas luar. Berarti sistem lubang udara sekunder di sini berfungsi sebagai membutuhkan gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi biomasa. Sedangkan lubang udara primer yaitu lubang gas luar
berfungsi sebagai proses pembakaran gasifikasi yang akan menghasilkan gas atau gas hasil pembakarannya. Dan yang ketujuh yaitu support. Support di sini sebagai dudukan tempat penyangga dari suatu alat masaknya. Mungkin itu ya. Ada yang mau menambahkan? Mas Fatan mungkin bisa menambahkan, Mas. Mas Fatan bisa menyimpulkan? Simpulkan aja langsung. Jadi desain kompor sederhana sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun kita tahu bahwa dari uraian penjelasan mengenai desain kompor sederhana, pemanfaatan biomasa itu kita simpulkan bahwa pemanfaatan energi biomasa sudah ada sejak dulu, tetapi pemanfaatannya itu masih sangat minim dan belum sepenuhnya digunakan secara maksimal. Seperti yang saya jelaskan tadi pada kompor sederhana dapur, itu pemanfaatan gasnya juga sangat minim, mungkin hanya beberapa persen yang dimanfaatkan dan banyak yang terbuang keluar. Di teknologi era sekarang kita bisa memaksimalkan kembali dengan seperti tadi, memanfaatkan asapnya nanti dibakar kembali sehingga menghasilkan api yang lebih jernih. Desain sederhana kompor gas biomasa sudah dirancang oleh beberapa ilmuwan. Seperti tadi ada dua, tinggal bagaimana dimanfaatkan ke masyarakat, bagaimana dimanfaatkan, dikembangkan lagi, dan mengenalkan kepada masyarakat agar kompor gasifikasi pemanfaatan biomasa lebih maksimal. Mungkin itu kesimpulan dari penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatan. Barangkali yang lain ada tambahan? Kalau tidak ada, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata kami yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.